Islam agama yang indah, di dalamnya penuh keberkahan, penuh kebaikan, nilai kebajikan, kenikmatan lahir dan batin, bahkan yang menghantarkan kepada keselamatan. Kita lihat satu contoh saja dalam keseharian misalnya. Contoh misalnya makan, minum, tidur. Yang membuat beda kita dengan umat atau agama lain adalah cara. Kalau dalam agama kita ada jaminan keberkahan, ada kenikmatan, kesehatan, hingga keselamatan. Salah satunya cara yang beda. Mungkin kalau makanannya, hidangannya, tempatnya mungkin bisa sama dengan mereka, ya. Makanannya mungkin orang Yahudi atau Nasrani mungkin ada yang lebih mahal, ya. Bisa sama, bisa beda. Namun pertama cara, tentunya yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu yang membuat beda. Contoh misalnya, dari makanan kita harus memilih yang halalan dan thayyiban. Kenapa dan mengapa? Karena untuk kita meraih kenikmatan dan kesehatan lahir batin, maka kita diajarkan, contoh misalnya cara makan kita, cara minum kita misalnya. Bisa kita lihat seperti hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, yang tadi diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul pernah bersabda kepadaku, sambillah wa kul biyaminik, bacalah basmalah, ya, ucapkan bismillah, ya, menyebut nama Allah, makanlah dan dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat darimu, muttafaqun alaih. Jadi salah satu yang membedakan cara, pertama kita diajarkan selalu menyebut nama Allah. Nah, ini ada keberkahan. Kenapa? Karena Allah yang menaruh, memberikan, menyelipkan keberkahan. Ya. Hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah yang memberi segalanya. Baik mulai dari kenikmatan, kesehatan, manfaat, faidah dari makan itu sendiri, bahkan keselamatan, ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian kita juga diajarkan juga cara bagaimana dengan tangan kanan misalnya, wa kul mimma yali, kemudian makan dari yang lebih dekat dari kita. Ketika makanan itu sama, maka ambil yang terdekat, ya. Kemudian tidak berlebihan dan sebagainya, ya. Pelajaran hadis ini paling enggak pertama, perintah membaca basmalah ketika hendak makan, ya. Menurut jumhur ulama, perintah di sini berarti sunnah. Perintah ini berlaku pula untuk seperti minum, ya.
kemudian hal-hal kebaikan, amal-amalan ya yang lain. Imam Nawawi berkata, disunahkannya membaca basmalah ketika hendak makan dan mengakhirinya dengan hamdalah. Ya, ini telah disepakati hukumnya oleh para ulama, ya, jumhurul ulama. Hikmah dari membaca basmalah adalah mengharapkan keberkahan, mendatangkan sikap qanaah, ya, menerima, mensyukuri, serta menghilangkan sikap rakus. Yang kedua, memakan makanan yang terdekat adalah sunnah dan mengambil yang jauh adalah makruh. Hukum ini telah disepakati oleh para ulama. Hukum ini berlaku selain buah-buahan. Untuk buah-buahan orang boleh memilih mana yang ia sukai. Kemudian juga ada hadis yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahihun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah ia mengucap Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Artinya atas nama Allah, ya, di awal dan di akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ada pelajaran anjuran ini untuk menyebut nama Allah ketika hendak makan, tetapi jika lupa hendaknya mengucapkan bismillah awal wa akhiruh di tengah-tengahnya atau ketika ingat. Hadis ini menganjurkan untuk selalu berzikir, ya, mengingat Allah setelah, ya, atau sebelum kita melakukan amalan agar mendapatkan keberkahan itu sendiri terutama. Yang lebih menarik lagi, dalam agama Islam kita diajarkan bagaimana kita melakukan rutinitas atau kegiatan atau amalan, perbuatan tanpa disertai dengan keburukan. Artinya bisa dengan cara terhindar dari setan atau makhluk-makhluk jahat, sehingga amalan itu sendiri akan utuh keberkahan dan akan utuh manfaat dan faidahnya buat kita. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan keburukan di dalamnya, tidak disertai dengan makhluk yang buruk atau yang jahat. Salah satunya ya ketika tadi makan. Ada juga dalam hadis wa an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asha. Rawahu Muslim. Jadi Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk dan makan, setan berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian. Sedangkan apabila ia masuk ke rumah tanpa menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk, setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam. Sedangkan apabila ia tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika hendak makan, setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim.
Ada beberapa pelajaran dalam hadis ini. Pertama, anjuran untuk menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk rumah, ya, selain menyebut atau mengucap salam, kemudian menyebut nama Allah ketika hendak makan. Yang kedua, tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk rumah dan makan berarti memberi kesempatan kepada setan untuk bermalam di rumah dan ikut makan bersama. Yang ketiga, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak makan dan masuk rumah dapat menjauhkan dari sifat lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan melanggar perintahnya dan mengikuti rayuan setan dalam kesesatan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.